Shalom, selamat malam Bapak. Jadi baik, perkenalkan nama saya Peter Najinapang, NIM 2003 kelas C semester 3, jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah review buku ke-8 tentang teknologi, sosial perubahan, dan manusia perilaku. Jadi baik, masuk dalam materi. Pertama, perspektif. Keadaan fisik kita mempengaruhi pikiran dan emosi, ketika sedangkan yang terakhir mempengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Paradigma pose yang mendasari buku ini didasarkan pada pemahaman berdiri bahwa keberadaan manusia adalah komposisi jiwa, hati, pikiran, dan tubuh yang diekspresikan sebagai inspirasi, emosi, pikiran, sensasi milik mereka. Instruksi berdiri dalam simetri dengan interaksi 4 dimensi: masyarakat, individu, komunitas, negara, dan planet bumi. Logika multidimensi ini ada 4 prinsip universal yang berlaku di dalam dan di seluruh kedua akan dilihat di sini. Lanjutannya, prinsip kesejahteraan individu adalah sebab dan akibat dari kesejahteraan kolektif, karena keempat prinsip yang mempengaruhi kedua bidang: perubahan, koneksi, kuantitas, dan saling melengkapi. Hidup adalah hasil dari logika yang mendahului hukum dan peraturan manusia. Menunjukkan di sini tidak dilakukan dengan tujuan untuk mengubahnya. Upaya diverifikasikan dalam usaha ini sia-sia. Kami tidak belajar tentang gravitasi di sekolah untuk membaliknya. Mengetahui mengapa sebuah apel jatuh ke tanah ketika dijatuhkan tidak membuat kita menghancurkan apel di atas kapret untuk membuatnya terbang. Mengetahui mengapa mereka jatuh di tengah mereka, tapi itu membantu kami mengerti mengapa sangat berguna untuk berhati-hati saat membawa perselen pas ke wastafel. Poin kedua, optimasi. Setiap manusia adalah presentasi mikro dari kontinum faktor berwujud dan tidak berwujud yang mempengaruhi masyarakat. Penerimaan dari dimensi yang membentuk keberadaan dengan atau tanpa teknologi adalah kedua dari 4 tahap, dalam kurung kesadaran, penerimaan, penyelarasan, akuntabilitas, bahwa pola pikir perlu melintas untuk perubahan pribadi dan melalui itu transformasi sosial skala besar. Ini menjelaskan bahwa teknologi dapat melayani interaksi yang ada untuk menghasilkan yang terbaik di dalam dan untuk individu, dan dengan demikian untuk masyarakat. Kami menganalisis mengapa dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk tidak hanya mempengaruhi, tetapi mengoptimalkan multidimensi dinamis jika pola pikiran manusia mendasarinya diarahkan kebaikan bersama. Selanjutnya, teknologi harta karun dan kontak hitam, kontak Pandora. Untuk mengoptimalkan teknologi, kita harus menyadari pengaruhnya terhadap kita dan orang lain. Ini difasilitasi ketika kita memahami niat dan mendasari desain alat kami. Apakah teknologi menguntungkan umat manusia atau membahayakan, pada akhirnya tergantung pada mereka yang mendesainnya. Dan mereka yang menggunakannya. Bagian ini mengeksplorasi kedua opsi, menganalisis data dari 120 tahun terakhir. Peneliti tertentu sekarang berpendapat bahwa umat manusia tidak hanya mencapai puncaknya, tetapi cenderung menurun. Materi bagian ketiga, genetics.
keselarasan inspirasi dan kondisi. Tindakan sosial holistik. Mengubah ini adalah turunan logis dari kesadaran. Setelah kita mengetahui bagaimana berbagai dimensi keberadaan kita mengaruh apa yang kita lakukan, itu menjadi alami untuk mencari pengoptimalan. Mereka melalui pengaruh dan disengaja. Keselarasan adalah ketiga dari 4 tahap menuju perubahan individu, saling melengkapi dari yang berusaha untuk memunculkan komplementaritas dari 4 dimensi, dari batin kita dan dari 4 dimensi masyarakat yang kita kembangkan pada akhirnya membawa orang ke diri tertinggi mereka. Jumlah orang yang mencapai tahap itu mengkondisikan kemajuan tingkat meso lembaga membuat menuju mencapai zenit kolektif mereka. Selanjutnya, potensi mikro dan kurang dimanfaatkan. Setiap manusia memiliki keberangkatan, keterampilan, sumber daya, pengalaman, kepribadian yang unik, sifat-sifat elite, dan koneksi sosial. Kombinasi ini memungkinkan kita untuk menemukan artinya dengan memenuhi tujuan yang tidak dapat dicapai oleh orang lain dengan tepat. Cara itu tidak mengidentifikasi misi. Itu mengapa keberadaan kita adalah jebakan pertama yang membahayakan perjalanan. Tidak bertindak atas dorongan itu, kami merasa di dalam untuk mengejar. Itu mengapa itu kami menemukan itu adalah yang kedua. Keduanya hambatan dapat di atas. Begitu kita menyadari bahwa hambatan itu ada, tujuan berorientasi teknologi dapat mendorong kami untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dan ingat kita untuk tetap di jalur setelah kita mulai, tetapi itu tidak bisa berjalan kita. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih.